Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi kita belajar bahasa Jepang, minasan. Ya, kali ini kita akan belajar tentang perubahan kata kerja, yaitu bentuk kemampuan atau istilahnya kanoke dalam bahasa Jepang. Nah, seperti apa perubahan kata kerja bentuk kemampuan atau kanoke dalam bahasa Jepang? Ya, langsung saja kita tonton video ini sampai selesai ya. Hai. Oke, kita mulai, minasan. Ya, seperti biasa ya, sebelum saya membahas perubahan kata kerja, terlebih dahulu kita lihat kata kerja grup 1, grup 2, dan grup 3 ciri-cirinya seperti apa. Ya, grup 1 ya sudah tahu ya, ciri-ciri kata kerja grup 1 adalah berbunyi I sebelum mas atau vokal I sebelum mas ya, contohnya ada kaimas, tachimas, tsukurimas, asobimas, dan lain sebagainya. Jadi sebelum mas ini berbunyi I ya, seperti I di sini, ci, ri, nah itu semuanya menandakan ciri-ciri kata kerja grup 1. Nah, untuk kata kerja grup 2 seperti ini juga ya, sudah minasan ketahui, yaitu sebelum mas berbunyi I, maksud saya sebelum mas berbunyi atau cuman satu huruf sebelum mas ya. Contohnya ada yang bunyi tabe mas, sebelum mas bunyi tabe di sini B, atau suke mas ke gitu ya. Ini grup 2 ya. Kemudian sebelum mas hurufnya satu cuman ne mas, misalnya di sini ne mas ne saja di situ ya. Ini adalah grup 2. Nah, ada beberapa pengecualian ya yang bunyi sebelum masnya I tapi dia masuk kategori grup 2 ya. Contoh ada beberapa yang sering muncul, yaitu abimas ya artinya mandi, karimas meminjam, orimas turun, okimas bangun tidur, dan lain sebagainya. Lanjut untuk kata kerja grup 3 seperti minasan sudah ketahui ya, cuman ada shimas dan kimas saja. Hai. Nah, seperti apa perubahan kata kerja bentuk kemampuan? Mari kita lanjutkan videonya. Hai. Oke, kata kerja grup 1 dulu ya, minasan. Kata kerja grup 1, kanoke-nya adalah bunyi I sebelum mas itu diganti atau diubah menjadi bunyi E, atau dalam abjad kana di baris I diganti ke baris E. Jadi alihkan yang bunyi I ke bunyi E, minasan. Itu untuk kata kerja grup 1 ya. Contohnya di sini ada kata kaimas ya, berubah menjadi I-nya ini jadi E ya, kaimas gitu ya. Kaimas artinya membeli, kaimas artinya bisa membeli. Jadi kanoke itu kan mengandung makna kemampuan ya, minasan. Jadi diartikan bisa atau dapat begitu ya. Jadi kaimas membeli, kaimas bisa membeli. Kemudian ada tsukurimas, artinya apa? Tsukurimas masih ingat? Ya, tsukurimas artinya membuat. Kemudian bunyi ri-nya kita rubah menjadi bunyi re, yaitu tsukuremas ya. Tsukuremas membuat, tsukuremas bisa membuat. Machimas ya, machimas artinya menunggu, matemas bisa menunggu. Kemudian ada hanashimas, shi-nya itu bunyi I ya, kemudian kita ganti hanya menjadi se, hanasemas bisa, hanashimas berbicara, hanasemas bisa berbicara. Nah, ini adalah ciri-ciri kanoke untuk perubahan kata kerja grup 1, yaitu bunyi I dirubah sebelum mas dirubah menjadi bunyi E, atau dalam abjad kana abjad I dialihkan ke abjad E. Hai, itu untuk kata kerja grup 1 ya, minasan. Lanjut kata kerja grup 2 seperti apa dia. Nah, ini yang kata kerja grup 2 ini persis perubahannya dengan bentuk pasif, minasan, atau ukemi ya kan. Jadi beberapa yang bingung apa sih bedanya grup kanoke dengan ukemi ya, bentuk bentuk kemampuan dengan bentuk pasif. Ya, untuk kata kerja 1 jelas berbeda, kata kerja 3 juga nanti ada yang beda, ada yang sama. Kata kerja kedua persis sama perubahannya, yaitu menggunakan bunyi rare ya, minasan, sebelum mas ya. Contohnya tabe mas makan, tabe rare mas bisa makan atau dimakan gitu ya jadinya ya, karena memang persis sama dengan bentuk pasif. Sutemas jadi suterare mas ya, sutemas membuang, suterare mas berarti bisa membuang. Kakemas, kakerare mas ya, menggantungkan, berarti kakerare mas bisa menggantungkan. Shirabe mas memeriksa, jadi shirabe rare mas bisa memeriksa. Nah, sensei membedakannya bagaimana sih dengan yang bentuk pasif? Ya, biasanya itu ditentukan oleh partikel pada saat ada di kalimat, minasan. Jadi kalau kita misalnya nih ada kata tabirare mas berdiri sendiri, ya ini bisa diartikan dimakan, bisa juga diartikan bisa memakan. Jadi memang kalau hanya berdiri sendiri sulit akan mengartikan. Biasanya dalam kaiwa ataupun dalam kalimat dibedakan dengan partikel atau di konteks pada saat pembicaraan, begitu ya. Hai, biasanya paling gampang partikel sih cara membedakannya gitu. Jelas kalau misalnya kanoke itu kan saya tidak membahas detail sih di kalimatnya, cuman kanoke itu pasti kan apa namanya?
objeknya itu menggunakan bentuk partikel ga kan. Kalau misalnya yang bentuk kemampuan ini dia menggunakan partikel ga minasang. Objeknya misalnya kita ambil kata taberaremas ya, bisa makan daging babi misalnya kan. Butaniku ga taberaremas. Jadi pakai ga nih, butaniku ga taberaremas. Itu sih biasanya ya. Hai, perbedaan dengan yang pasif. Lanjut untuk bentuk kemampuan grup ketiga ya, ini kan cuma 2 ya. Oh maaf minasang, ini harusnya di sini shimas gitu ya. Kata kerja grup 3 shimas itu jadi dekimas, kemudian kimas jadi korarimas. Nah, korarimas ini sama juga dengan bentuk pasif dari kimas, korarimas. Ini salah ya, maaf, ini harusnya di sini shimas grup ketiga jadi dekimas. Contohnya variasinya dari grup 3 adalah benkyo shimas jadi benkyo dekimas. Renshu shimas, renshu dekimas, ya kan? Benkyo shimas kan belajar ya, benkyo dekimas bisa belajar. Renshu shimas latihan, renshu dekimas bisa latihan gitu kan? Motte kimas, nah kimasnya ini yang kita rubah ke bentuk kemampuan, motte korarimas. Kemudian ada surete kimas, surete korarimas. Ini artinya bisa. Kebetulan korarimas memang sama dengan bentuk pasif, jadi ini juga sama dibedakan dengan partikel dan konteks dalam kalimat tersebut, minasang. Hai, oke ya. Itu perubahan untuk bentuk kemampuan. Kita lihat latihan sebentar untuk perubahan kata kerja. Ada aimas, ini kata aimas. Bentuk kanoke-nya jadi apa, minasang? Aimas. Ya, jadi aimas ya, ini kata kerja grup 1, I-nya jadi E. Aimas ya. Aimas bertemu, aimas bisa bertemu. Lanjut, akemas, ya ini artinya membuka, akemas, kemudian jadi bentuk kanoke-nya jadi akerarimas gitu ya, bisa membuka nih, akerarimas. Lanjut ada tachimas, artinya apa minasang tachimas? Ya, tachimas itu berdiri. Jadi apakah bentuk kemampuannya? Ya, menjadi tatemas nih, tatemas. Hai, lanjut untuk yomimas, membaca, menjadi hai, yomemas ya, karena grup 1, mi-nya jadi me. Hai, lanjut. Ada kikimas, artinya mendengar. Ya, berubah menjadi kikemas nih. Kikemas bisa mendengar ya. Hai, lanjut lagi. Ada oyogimas, berenang. Berubah menjadi hai, oyogemas. G-nya jadi G ya, grup 1 ya. Hai, lanjut. Ada misemas, artinya memperlihatkan. Ya, ini adalah kata kerja grup 2 ya, jadi bentuk kemampuannya adalah miseraremas ya, bisa memperlihatkan gitu nih. Lanjut ada narabemas, ini artinya menjajarkan, apa sih narabemas itu menatah ya, menyusun. Ya, ini jadi naraberaremas, bisa menyusun ya, ini grup 2. Lanjut ada fukushu shimasu ya, ini sudah tahu ya, grup ketiga berarti menjadi fukushu dekimas ya, shimasnya jadi dekimas, artinya bisa latihan gitu ya. Lanjut ada sukurimas, artinya membuat, bisanya gimana, bisa membuat berarti sukuremas nih, bentuk ri-nya jadi remas. Hai, hakobimas mengangkut atau mengangkat juga bisa, jadi hako bemas nih, jadi B-nya jadi B, bisa mengangkat nih, hakobemas. Lanjut ada keshimas ya, artinya menghapus, mematikan, memadamkan juga bisa ya. Jadi kesemas nih, shi-nya jadi C ya, kesemas. Lanjut asobi ni kimas ya, ini asobi ni kimas artinya datang untuk bermain, menjadi bentuk kanoke-nya asobi ni koraremas ya, kimasnya jadi koraremas, asobi ni koraremas. Hai, inilah minasang perubahan bentuk kemampuan atau kanoke minasang. Hai, mudah-mudahan bermanfaat minasang. Hai, arigatou gozaimasu. Selalu menyaksikan video saya. Mudah-mudahan apa yang saya buat bermanfaat untuk minasang, terutama yang masih bingung untuk perubahan bentuk kemampuan. Hai, ijo desu, otsukare sama desu. Sampai bertemu di video berikutnya. Hai, sayonara.